Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qaili fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahu azim. Sidang Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah di Masjid Al-Hurriyah dalam keadaan sehat dan afiat, dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, ilmunya, ampunannya kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita panjatkan kepada penuh hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga di akhir zaman. Setelah khatib menyampaikan wasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah pada hari ini kita sama-sama melihat beberapa kalamullah yang meng-highlight aspek-aspek yang terkait dengan kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah yang tadi dibacakan di dalam surat Al-A'raf, atau surat yang ke-7 nomor 56, ayat yang ke-56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini diperbaiki, diislah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah merupakan bagian penting dari perintah Allah yang patut untuk kita tunaikan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagaimana kita sadari bahwa manusia adalah makhluk Allah yang secara spesifik Allah tetapkan sebagai khalifah Allah di dalam mengelola bumi ini, di dalam menjaga bagaimana supaya bumi ini tetap lestari di bawah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang larangan dalam untuk la tufsidu fil ardi, ada 3 di dalam ayat Al-Quran yang memuat secara langsung kata la tufsidu fil ard. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11, di mana Allah mengisahkan tentang orang-orang yang para ulama menyebutkan sebagai orang-orang munafik. Kemudian yang kedua terdapat di dalam surat 7 ayat 85, di mana ayat ini mengisahkan tentang Nabi Syu'aib bersama kaumnya, yaitu kaum Madian,
agar supaya mereka tidak berbuat kerusakan. Dan yang ketiga adalah ayat yang tadi kita bacakan, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Yang ini merupakan sebuah perintah yang umum untuk kita semuanya, khususnya orang-orang yang beriman, agar tidak berbuat kerusakan. Ayat yang terdapat di dalam surat ini adalah merupakan ayat yang diupdate oleh beberapa ayat yang Allah ceritakan tentang alam semesta, yaitu tentang bumi, matahari, bulan, bintang-bintang. Kemudian setelah ayat itu Allah juga mengisahkan lagi tentang bagaimana alam semesta ini Allah ciptakan. Di antaranya adalah tentang angin, tentang hujan, tentang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan sebagainya. Adapun kata fasada, kerusakan, dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran, ada 39 ayat. Apakah itu dalam bentuk ifsad, mufsidin, tufsidun, dan sebagainya. Sehingga memang cukup banyak ayat-ayat yang Allah ungkap terkait dengan kerusakan ini dalam ayat Al-Quran. Imam At-Tabari dalam tafsirnya, terutama terkait dengan surat yang ke-756 tadi, beliau menjelaskan bahwa la tufsidu fil ar itu adalah sebuah kerusakan besar yang utama, yaitu adalah kerusakan akidah, kerusakan yang membawa manusia kepada kemusyrikan dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau mengungkap bahwa la tufsidu fil ardi ini, dia tidak hanya sekedar bermakna kerusakan secara maknawi, secara akidah, tapi juga adalah merupakan kerusakan fisik dalam bentuk kerusakan lingkungan. Kemudian Imam Asy-Syu'udi di dalam tafsirnya, beliau mengungkap bahwa la tufsidu fil ardi itu, dia bermakna, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini dengan melakukan maksiat dan dosa. Karena maksiat dan dosa akan merusak akhlak manusia dan juga akan merusak amal perbuatan manusia dan bahkan akan merusak tatanan pencaharian manusia. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil ardi. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Cobalah kalian perhatikan betapa jelas terlihat kerusakan baik yang ada di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan mereka. Oleh karena itu maka Allah timpakan sebagian apa yang telah mereka perbuat itu supaya mereka kembali kepada Allah. Dalam kaitan dengan kerusakan ini, para ulama menguraikan beberapa bentuk dan banyak sekali, walaupun pada kesempatan ini paling tidak ada 5 hal yang disorot oleh para ulama. Yang pertama adalah kerusakan akibat penyimpangan akidah. Dan kerusakan ini dianggap sebagai sumber kerusakan utama yang sangat besar. Di dalam surat yang ke-10, ayat 81, Allah mengisahkan tentang bagaimana Fir'aun dengan bala tentaranya dan tukang-tukang sihirnya berhadapan dengan Nabi Musa, utusan Allah. Allah berfirman, "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin." Maka tatkala mereka melemparkan buhul-buhulnya, kemudian Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itulah merupakan sihir.
Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kisah Fir'aun dengan ahli sihir itu di ujung akhir ayat Allah sebut sebagai innallaha la yuslifu amalal mufsidin, dari kata fasad. Ya. Kemudian yang kedua adalah kerusakan akibat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tadi disampaikan di awal bahwa di dalam surat 2 ayat 11 atau Al-Baqarah ayat 11 ketika Allah mengungkap beberapa karakteristik dari sifat orang-orang munafik. Di antara Allah sebutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika diperintahkan kepada mereka, dikatakan kepada mereka agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi jawaban mereka, kami tidak merusak. Kami justru mengadakan perbaikan. Padahal apa yang mereka lakukan adalah kerusakan. Namun mereka tidak sadar. Di dalam tafsir Imam Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud, beliau menjelaskan bahwa yang dimasukkan dengan ayat yang tadi, surat 2 ayat 11 tadi itu, hum al-munafiqun amma la yufsidu fil ardi wala al-fasadu humul kafir wal amal bil ma'siyah. Sementara mereka-mereka yang disebut ayat itu adalah orang munafik. Sedangkan kata-kata fasad yang diungkap dalam ayat itu adalah merupakan bentuk kekafiran dan juga amal perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ifsad ini juga sangat-sangat jelas diungkapkan oleh Allah dalam rangkaian dengan sifat munafik ini pada ayat yang lain, itu dalam surat 2 ayat 204 sampai 205, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia sangat menakjubkan dan menarik hatimu. Dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal dia adalah orang yang sangat menentang kepada Allah. Dan apabila berpaling dari kamu Muhammad, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan dan merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan akibat penyimpangan dalam hubungan antar manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah telah menetapkan bagaimana hubungan antar manusia, antara yang tua dan muda, antara seorang pemimpin dan masyarakatnya, antara kita dengan saudara kita. Ada hak dan kewajiban. Dan salah satu contoh yang Allah ungkapkan dalam konteks kerusakan akibat kesalahan dalam hubungan manusia ini adalah dalam hubungan dengan anak yatim, yang kemudian Allah juga sebut sebagai bentuk kerusakan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Allah berfirman yang artinya adalah, dan tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah ya Muhammad, mengurus dan memperbaiki keadaan mereka adalah kebaikan. Dan jika kamu mempergauli mereka dengan baik, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa di dalam mempergauli, termasuk juga mengelola
apa yang dimiliki oleh anak yatim, harta yatim dan sebagainya, ada rambu-rambu yang Allah berikan. Dan kita diperintahkan untuk memberikan hak-hak mereka secara baik, termasuk hak-hak pendidikan mereka. Dan ketika itu tidak dilakukan, maka Allah sebut sebagai bentuk kerusakan. Kemudian yang berikutnya adalah kerusakan akibat memperturutkan hawa nafsu. Allah secara tegas di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 71 menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau sekiranya mereka memperturutkan hawa nafsunya, pastilah akan terjadi kerusakan hebat di langit dan bumi, dan juga apa yang ada di dalamnya. Namun Allah telah memberikan peringatan kepada mereka, walaupun banyak dari mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, ayat yang terakhir dari bentuk kerusakan yang disebutkan adalah kerusakan akibat perilaku kita di dalam mengelola alam semesta ini, dalam kaitannya dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, Allah telah menunjukkan kepada kita dengan ungkapan dhaharul fasada fil ardi wal am. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Sungguh telah tampak jelas di mata kalian kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan tindakan-tindakan tangan-tangan dan aktivitas manusia. Dan karena itulah makanya Allah menyebut liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Dengan itulah maka Allah kemudian menimpakan azab akibat dari kelalaian mereka, akibat dari perbuatan tangan mereka itu. La'allahum yarji'un, supaya mereka ingat bahwasanya sebenarnya yang memiliki bumi ini adalah Allah. Yang memberikan musibah adalah Allah. Dan manusia kadangkala tidak berdaya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Demikian juga di dalam ayat yang tadi sudah dibacakan, wa idza tawalla sa'afil ardi, dengan ungkapan yang sangat jelas. Dan ketika mereka berpaling dari Rasulullah, sa'afil ardi liyufsida fiha, mereka berbuat di muka bumi dengan berbagai bentuk kerusakan. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dan mereka jelas-jelas merusak pepohonan, kebun-kebun, dan juga menyebabkan kematian manusia. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah sangat tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dari rahmatullah, selain ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, tentunya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang mengungkapkan tentang hal ini. Bahkan kadang-kala sangat detail hal-hal yang kecil. Salah satu adalah kami akan sebutkan di sini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, ittaqul al-mana' anis salasah. Al-baruzu fil mawarid wa qari'atut tariq wa dhilli. Jauhilah oleh kalian laknat Allah. Jadi Allah menggunakan ungkapan laknat Allah dalam 3 perkara. Yang pertama adalah kalian buang air besar, atau kalian membuang kotoran, membuang sesuatu yang menyebabkan kerusakan di jalan-jalan orang, di tempat air, dan juga di tempat-tempat di mana orang bernaung.
Ya walaupun di sini ada suatu spesifikasi tempat, paling tidak ayat ini menggambarkan betapa sebenarnya bahwa apa yang dilakukan manusia dengan sesuatu yang kemudian mengganggu orang lain, lebih jauh lagi mengganggu lingkungan, maka Allah mengingatkan dengan ungkapan yang tidak tanggung-tanggung. Hindarilah laknat Allah Subhanahu wa taala. Suatu bentuk ungkapan yang luar biasa. Dan tentunya banyak hadis-hadis yang lain yang mengungkap tentang hal ini. Oleh karena itu pada konteks ini tentunya adalah betapa ilmu pengetahuan begitu sangat dibutuhkan dalam kaitan dengan pengelolaan alam ini agar tidak terjadi kerusakan. Dan oleh karena itu, maka tentunya adalah landasan keimanan dan pengetahuan di dalam mengelola alam ini, memanfaatkannya atau membuat kebijakan terkait dengan itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, Allah di bagian awal dari khutbah ini kami sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah." Upayakan oleh kalian agar supaya ada sesuatu yang menghantarkan kalian untuk sampai kepada darul akhirah, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupakanlah bagian kamu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul fasad. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin rahimakumullah. Dengan rangkaian ayat-ayat yang tadi kita sama-sama perhatikan, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan diri kita supaya Allah selalu membimbing kita dan juga memberikan ilmu kepada kita sehingga kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaghfirul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.